alhamdulillah saya dipercaya oleh sahabat dan sahabati atas nama PMI Merangin. Sahabati itu ceweknya, kalau sahabat itu cowoknya. Saya dulu di STKIP saya pernah menjadi ketua umum PMI di kampus STKIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ICP dimanapun berada. Kali ini Amka berada di salah satu kafe terfavorit di Kabupaten Merangin, yaitu di Kota Bangko, yang bernama Pojok Kopi, yang beralamat di depan kantor Dukcapil Kabupaten Merangin. Jadi pemirsa, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua yang ada di Kabupaten Merangin, yang ada di Kota Bangko, jikalau ingin nongkrong-nongkrong sambil mencicipi kuliner, semua tersaji di Pojok Kopi. Tempatnya yang begitu nyaman, sejuk, dan sajiannya juga luar biasa. Jadi pemirsa harus mencoba dan mencicipi kuliner dari Pojok Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ICTV dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Toko Inspiratif. Kali ini kita akan mengupas perjalanan seorang anak muda mahasiswa yang aktif, begitu gencar, namanya juga cukup populer di Kabupaten Merangin. Dia menakodai seorang ketua PMI ya, Kabupaten Merangin. Jadi kita menanya dengan beliau gimana motivasi dia untuk ke depan dan gimana kunci kesuksesan dia memimpin sebuah organisasi. Di samping saya sudah ada Pak Ketum Andri Rustandi. Gimana kabarnya Pak Ketum? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi Pak Ketum ini namanya populer ya, memimpin sebuah organisasi terbesar nih, PMI ya, cabang Bangko. Jadi kita mau bertanya dan mengupas tentang perjalanan karir. Sebelum kita mau menanya terlebih dalam, boleh Pak Ketum memperkenalkan diri, profil singkat siapa sih sosok Andri Rustandi kepada pemirsa? Silakan Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi STV. Perkenalkan, nama saya Andri Rustandi, Ketua Cabang PMI Cabang Merangin. Saya kelahiran Desa Nawabedang, Kecamatan Nawatangkang, orang dusun yang jauh pelosok. Alhamdulillah saya kalau kuliah di kampus STKIP Bangko sudah selesai, insya Allah kalau tidak ada halangan akan mengikuti pasca sarjana, yaitu di Universitas Jambi, di Provinsi Jambi. Iya, ya, itu profesi singkat saya. Profesi singkat ya Pak Ketum ya. Kalau boleh itu kita ketahui itu Pak Ketum jurusan apa dulu Pak Ketum? Kalau saya di STKIP Bangko, saya jurusannya Bahasa Indonesia Sastra. Sastra ya, kalau STKIP Sastra ya. Jadi Pak Ketum sudah memimpin ketua PMI ini udah berapa lama nih Pak Ketum? Ya, kalau kita mengikuti ADRT itu memimpin menjadi ketua umum PMI itu 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun, tapi mengingat hari ini COVID, ya, maka ada instruksi dari pengurus besar yang terletak di pusat. Ya. Masa kita SK kita diperpanjang. Oh, diperpanjang lagi Pak Ketum ya. Kali ini kita SK diperpanjang pada sampai bulan 4 atau habis Lebaran, nanti baru pasca pemilihan ketua umum baru lagi di PMI Cabang Merangin gitu. Oh, itu Pak Ketum nggak lagi ya tidak? Oh enggak, Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, jadi 1 periode Pak Ketum ya? 1 periode. Kalau mengikuti ADRT itu cuma 1 periode, nggak boleh 2 periode. Karena mengingat nanti terpangkasnya kaderisasi. Oh gitu ya. Kaderisasi pemimpin gitu. Ini kalau kita boleh ketahui nih Pak Ketum kan, apa sih alasan Pak Ketum hingga mau ikut suatu organisasi lalu menjadi seorang nakoda di suatu organisasi? Apa sih alasannya kalau boleh pemirsa tahu? Baik, saya juga dulu pertama kuliah juga tidak terpikir bisa masuk organisasi.
karena diajak oleh kawan satu kelas di kampus untuk bergabung bersama organisasi, ya salah satu organisasi terbesar saat ini di Indonesia maupun di cabang Merangin. Kita memiliki 3 kampus PMI-nya, yaitu STKP, STAI, dan STIKES. Alhamdulillah kalau kader kita mungkin sudah ribuan anggota kader yang ada di Kabupaten Merangin yang tersebar di seluruh desa yang ada di Merangin ini. Saya dulu pertama masuk PMI, gabung ke PMI yaitu 2014. 2014 saya niatkan diri untuk sungguh-sungguh belajar. Yang pertama yaitu membangun jaringan dan juga pengetahuan yang saat ini yang alhamdulillah saya dipercaya oleh sahabat dan sahabati di atas PMI Merangin. Sahabati itu ceweknya, kalau sahabat itu cowoknya. Saya dulu di STKP saya pernah menjadi ketua umum PMI di kampus STKP. Di STKP ya? Yaitu 2015-2016. Sudah itu 2017-2018 saya masuk ke dalam kepengurusan pengurus cabang. Alhamdulillah akhir 2019 saya terpilih menjadi ketua umum PMI cabang Merangin, dipercaya oleh sahabat dan sahabati yang ada di kampus STAI, STKP maupun STIKES yang ada di Merangin itu. Itu tahun 2019 ya? Ya, akhir 2019 pemilihan terpilih jadi ketua umum dulu. Itu berapa saingan itu Pak dalam bertarung itu? Saya alhamdulillah waktu bertarung saya terpilih secara aklamasi. Oh, secara aklamasi, nggak ada punya lawan. Nggak ada lawan. Alhamdulillah semua sahabat yang ada di kampus kita rangkul semuanya. Ya alhamdulillah saya terpilih secara aklamasi pada 2019 kemarin. Oh, berarti begitu antusias rekan-rekan sahabat untuk menitip amanah ke Pak Ketum ya. Iya, luar biasa ini pemirsa. Jadi kalau kita boleh ketahui ini berapa banyak sih binaan di bawah Pak Ketum sekarang yang masuk PMI di wilayah Bangku ini, berapa sih jumlahnya kalau boleh kita tahu? Ya, saya kemarin hitung data terakhir, database terakhir dari 2017 sampai 2021 itu hampir 1000-an anggota dan kader PMI yang bergabung bersama PMI. Alhamdulillah hampir 1000-an, itu hitungan dari 2017. Ya kan, kalau kita menurut ke belakang, yaitu PMI ini berdiri di Merangin pada tahun 1995. Oh, 95 berdiri di Merangin ya? Di Merangin. Termasuk cabang tertua nomor 2 setelah Jambi. Oh, setelah kota Merangin. Setelah kota itu Merangin termasuk ya cabang tertua di Kota Merangin dan Jambi. Alhamdulillah kalau kita hitung, kalau memang baru dari 1995 tahun 1995 sampai sekarang mungkin udah tak hitung lagi gitu. Karena kita data terakhir hampir dari 205 desa yang ada se-Kabupaten Merangin, 24 kecamatan, itu hampir 80% tersebar anak PMI setiap desa yang ada di Kabupaten Merangin. Ya, setiap pelosok itu ada PMI ya? Semua ada. Ada ya? Semua ada. Ini kalau boleh kita tahu ini Ketum ya, selama menjabat selaku ketua ya PMI ini, apa sih yang telah dilakukan untuk terhadap rakyat? Atau kan ini sering bergerak nih kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak pro, tentu anak PMI kan terdepan untuk membela ya. Itu seperti apa sih sejauh ini yang sudah dilakukan? Ya, baik, dari cabang PMI cabang Merangin kita sebagai agen objek, agen kontrol dan agen sosial yang ada di kalangan mahasiswa. Tentu di pemerintahan kita selalu mengawasi dan melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di Merangin. Ada beberapa kali kegiatan yang kami lakukan, mengingat hari ini kita tidak bisa menyuarakan itu secara langsung, itu masih COVID-19, maka kita tidak bisa untuk aksi langsung, tapi kita bisa secara diskusi dengan pemerintah, Bapak Bupati maupun Ketua DPR terkait persoalan yang ada di Kota Merangin ini. Itu salah satunya. Dan juga kemarin kita sudah diskusi kepada aparat keamanan juga, Polres dan Dim, saya Sitrami, ya terkait yang lagi heboh sekarang peti yang ada di Kota Merangin. Betul sekali. Peti. Dan juga kegiatan samping bagian kaderisasi, PMI juga kegiatan yaitu kegiatan sosial. Bakti sosial. Mengingat dulu awal-awal tahun 2020 COVID mulai dilala di bumi Indonesia maupun di Kota Merangin.
kegiatan kita stop dulu mengingat COVID, tetapi kita kegiatan lagi itu kegiatan sosial. Kita melakukan bagi-bagi masker ke masyarakat, kita bagi untuk masker seluruh masyarakat atau di jalan, di perjalanan, dan juga ada sembako juga bagi orang yang tidak mampu. Ya, kita bantu di situ karena berkat bangun jaringan dan kerjasama pemerintah, aparat, dan kerjasama PMI pada orang-orang itu. Itu kalau untuk PMI. Itu ya yang telah diperbuat ya, tentunya tidak hanya menjadi sebuah kontrol sosial, tetapi ada juga nih hati yang mulia dan tanda kutip itu bakti sosial membantu orang-orang yang lemah ya. Itu sering dilakukan Pak. Sering kita lakukan betul. Luar biasa ini pemerintah tidak hanya menjadi kontrol untuk masyarakat, tetapi juga berkontribusi untuk memberi pada masyarakat. Salah satu kegiatan bakti sosial. Juga saya lihat di sosmed itu apabila ada kejadian orang-orang yang sakit itu terdepan PMI mengalang dana. Saya lihat itu gimana Pak ceritanya? Itu kita sudah diajarkan oleh sesungguhnya kita terdahulu dan juga itu ada bagian dari PMI ya, kita saling membantu di saat ada keluarga kita yang lagi membutuhkan tantangan kita. Ya alhamdulillah sahabat dan sahabati PMI Merangin turun ke jalan itu bagi sosial bantuan untuk sahabat kita atau keluarga kita yang saat ini membutuhkan dana untuk berobat. Itu kita lakukan. Alhamdulillah bukan di Merangin aja, di luar pun ada kejadian kebakaran, bencana mau apa, kita siap bantu, kita siap support. Itulah saya diajarkan bagaimana sosial di organisasi dan kita saling berbagi, berempat bagi orang-orang lain. Itulah kita diajarkan. Itu salah satu yang saya dapat. Selain yang lain mungkin kalau saya disebutkan semua mungkin terlalu banyak panjang ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang didapat selama di PMI banyak sekali ya. Salah satu itu tadi ya diajarkannya. Kalau boleh kita tahu ini Pak Ketum ini selaku kontrol sosial lah di Merangin ini kan mahasiswa ya. Pandangan Pak Ketum lah problem di Merangin ini saat ini apa sih yang mendasar menurut Pak Ketum yang harus dibenahi atau yang harus dibuat apa untuk kedepannya demi kemajuan Bumi Talintang kita meneliti ini Pak? Ya, yang pertama kita lihat sumber daya di Merangin ini kan sangat luar biasa. Tetapi saya lihat di kalangan pemerintah untuk melakukan suatu kebijakan, ya kan, itu tidak bisa, mohon maaf, masyarakat juga tersentuh. Kita ibaratkan kayak gini. Persoalan hari ini saya sebut masalah petik. Ini kan lagi marak maupun dunia maya pun dunia nyata. Lagi memarak. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, kebijakan pemerintah yang dilakukan kemarin pas rapat Prokopimda dan aparat itu sudah dilakukan. Tetapi hari ini aturan yang dilakukan, tapi tidak ada muncul-muncul juga sampai hari ini. Malahan, ya mohon maaf, yang dikatakan Polda mengatakan memberantas seperti yang ada seluruh kabupaten seluruh sejarah. Iya, untuk hari itu. Tapi selepas kasus saya hari itu, sampai hari ini masih ada saya lihat dan berapa sahabat-sahabat yang ada di desa-desa dia mengirim data dan barang bukti bahwasanya udah masih juga beroperasi gitu kan. Jadi bisa kita katakan ya mohon maaf kenyataannya seperti apa gitu nah. Ya kalau memang kalau solusi dari kita PMI kalau ingin memberantas seperti ya yang pertama yang di atas adalah bagaimana untuk menyalurkan minyak-minyak yang ada di penyuplai yang ada di tempat ini. Kalau minyak tidak ada pasti nggak bisa jalan. Betul. Tetapi hari ini saya lihat masih banyak pembicaraan gitu kan. Dan juga saya lihat keseriusan aparat juga masih setengah-setengah kalau dipertanyakan ya, masih dipertanyakan di PMI masih dipertanyakan. Tetapi di sisi lain, ya banyak juga masyarakat tergantung hidup di sana. Iya betul. Ya, kan masih tergantung hidup di sana. Ya kita lihat hari ini di dunia maya juga heboh-heboh juga. Pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Gitu nah. Setuju ada yang tidak setuju. Kalau pandangan dari sahabat-sahabat PMI gimana? Setuju atau tidak setuju? Nah, itu. Di sisi lain, kita dari organisasi PMI, saya selaku mengkoda organisasi PMI setelah tahun depan, kita lihat hari ini, ya. Di sisi lain kita sekarang serba susah, ya. Betul, itu pemerintah juga. Sekarang ini tergantung kebijakan pemerintah, aparat itu penting. Kalau aparat pemerintah kebijakannya, ya bisa tepat, insya Allah selesai gitu, kan gitu. Apalagi di bagian aparat bisa selesai gitu. Kalau memang mau serius untuk menghadapi itu persoalan itu. Itu kita lihat kalau di organisasi PMI. Kita sudah berapa kali kita diskusi juga bersama aparat yang itu
Merangin Iya, iya. dan juga sampai hari ini belum ada respon sama sekali. Berarti dalam tanda kutip saya menyimpulkan bahwa PMI sudah bersuara ya, bersuara untuk mengatasi ini. Ya betul. Namun belum ada Belum ada respon. Biarpun kita belum bisa aksi secara langsung di jalan, tetapi secara persuasif komunikasi secara door-to-door bersama para mereka sudah kita lakukan. Sudah dilakukan ya. Itu permasalahan. Jadi kalau permasalahan infrastruktur pandangan anak Pak Ketum ini, bagaimana sih infrastruktur di Merangin? Apakah sudah layak, sudah bagus, atau gimana pandangan dari? Ya, persoalan infrastruktur kita sama ketahui bahwasanya Merangin ini termasuk kabupaten terbesar. Iya. Kabupaten terbesar termasuk ya SDM maupun SDA itu kabupaten Merangin termasuk terbesar. Gitu. Dengan kondisi hari ini COVID, kita melihat dengan anggaran semua ini terpangkas oleh pusat, tentu efeknya ya ke jalan infrastruktur yang ada di Kota Merangin. Maka kita lihat sudah berapa yang dilakukan pemerintahan dan saya juga mengapresiasi pemerintah terkait ya jalan yang ada di Kota Merangin yang dilakukan, biarpun sedikit tapi ada yang nyicip gitu kan. Biarpun sedikit setidaknya di desa sedingkal tapi menyentuh ya. Tapi kalau semua yang desa, rasa saya butuh proses yang panjang. Tidak kelak hanya waktu 5 tahun ini aja gitu. Karena saya melihat kota Bangko ini, kabupaten Merangin ini sangat besar. Kita bandingkan kabupaten yang tetangga-tetangga kita. Itu pandangan saya gitu kalau untuk proses itu. Ya saya katakan 100% enggak, paling 70% atau 65% ya. 70% maksudnya dalam tanda kutip pemerintah mulus jalannya dalam membangun suatu daerahnya itu menurut pandangan Pak Ketum selaku ya. Jadi itu mengenai permasalahan infrastruktur, peti, kalau permasalahan untuk generasi muda ini pandangan Pak Ketum ini marah juga ya masalah prostitusi, masalah narkoba. Itu pandangan Pak Ketum selaku generasi muda itu bagaimana sih Pak Ketum? Ya, saya juga kita selesai satu masalah korban kemarin. Jadi hebohnya 2 hari ini saya mendapat informasi ada aparat yang sana juga. Seharusnya aparat itu memberi contoh yang baik kepada masyarakat sebagai keamanan kepolisian, mitra di masyarakat. Tetapi tercoreng hanya mungkin ya tidak semuanya ada oknum-oknumnya, tidak semuanya tapi ada oknum-oknumnya gitu. Itu sangat kita sayangkan. Apalagi di kalangan masyarakat, saya lihat Merangin ini masuk 5 besar narkoba terbesar di kabupaten ini. Apalagi ya, mohon maaf saya sudah data dan saya diskusi sama Kasat Narkoba juga, itu paling banyak itu di daerah Kabil, daerah Kabil 1 antara 2. Itu paling banyak Pak. Dapat. Kita ya juga miris juga biasa itu generasi muda adalah ya Muhammad sebagai generasi kedepannya gitu kan, sebagai pemimpin kedepannya untuk membuat perubahan kemana arah bangsa ini itu generasi kedepan. Kalau persoalan narkoba, kita berharap aparat dan juga serius menangani dan berantas narkoba yang ada di Merangin. Dan juga di sisi lain ya sebagai anak muda apalagi mahasiswa selalu saya tekankan daripada adik-adik saya bisa selalu tekankan sebagai mahasiswa ya harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat itu setidaknya di sekitar kita atau di desa kita yang sampai terjerumus hal-hal seperti itu. Alhamdulillah sampai hari ini PMI masih bisa mau mendengar bahasa dari saya khusus junior yang terdahulu. Terkait dengan narkoba. Kalau masalah lama menjabat ketum PMI cabang Bangko itu apa sih kesan-kesan ataupun duka yang pernah dialami menjabat? Misalnya bentrok demo nih, pernah nggak kejadian maksudnya gitu? Adu jotos atau gimana sih selama yang kesan-kesan waktu itu kan menyuarakan beberapa di lapangan itu seperti apa sih kalau boleh? Kita terakhir aksi terkait Omnibus Law. Alhamdulillah ya. Heboh sebenarnya. Kita mau diinstruksikan oleh PMI pusat seluruh PMI yang ada cabang seluruh Indonesia itu aksi, dan hampir 200 anggota saya kemarin ikut aksi di DPRD. Kita lihat dari jam 9 kita aksi itu sampai jam 1. Berapa lama kita demokrasi? Ya kita cek sama pemerintah, digas dengan aparat
bagi saya itu biasa. Iya, biasa ya. Bagi Itu saya- sudah makan sehari-hari ya. sehari ya, muda gitu kan. Ya, karena ya anak muda kadang-kadang ada yang masih bisa dikontrol di saat aksi, ada yang tidak bisa dikontrol. Itu tergantung bagaimana kita sebagai senior di lapangan untuk meredam adik-adik. Kalau sempat kontrol semua adik-adik ini tidak terkontrol emosinya, tentu apapun akan bisa terjadi di gedung yang dikatakan gedung rakyat, DPR gitu. Apapun bisa terjadi kalau misalnya emosi adik-adik ini tidak kita kontrol. Tidak diredamkan, karena itu muncak. Iya, Iya. itu muncak gitu. Sudah mau melanjut lagi kuliah apa ketemu nih? Ya, insya Allah. Iya, Mohon doanya karena selera dan niat dan keinginan mau belajar masih ada di diri saya, maka saya ingin melanjut S2 insya Allah di Jambi. Luar biasa Pak. Bisa motivasi anak-anak muda di sana yang menonton supaya termotivasi. S1, S2 lagi, S3. kita lihat nanti ke depan. Prospek depannya. Ke depan. Kalau harapan Pak Ketum lah untuk ke depan hidupnya seperti apa sih? Oh, kehidupan ke depan. Ya. Kita hidup ke depan ya, sebarang mengalir ya kan sebagai contoh sebagai air untuk mengalir. Karena apapun nanti terjadi, yang penting hari ini saya tetap berjuang, saya tetap untuk belajar menambah ilmu, wawasan, jaringan. Itu demi saya, mungkin demi keluarga saya nanti. Kalau tidak dari sekarang, toh kapan lagi? Kalau tidak di masa muda, terus kapan lagi? Kalau udah masa tua, rasa saya untuk belajar itu udah mulai kurang gitu. Maka dari hari ini saya tanamkan pada diri saya, biarpun saya lahir dari desa yang orang pelosok kan, tetapi saya hari ini alhamdulillah di tengah kursi orang kota dan seluruh kader anggota PMI se-Kota Merangin, setiap desa, alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi pemimpin dari organisasi salah satu organisasi terbesar di Merangin di pusat. Itu ada pengertian ini di sesi closing terakhir ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, udah enggak lagi menjadi jabat ketum ya, itu apakah ada niat untuk terjun politik, mungkin pengen nggak jadi wakil rakyat atau gimana sih? Apakah pengen jadi dosen begitu atau jadi pengusaha, itu gimana, atau langsung pengen jadi Pak Bupati? Itu gimana Pak Ketum? Silakan Pak Ketum. Ya, kalau untuk itu ke depan memang saya harus sampaikan sama kegiatan. Tentu ada kalender kerja ke depan, step ke depan seperti apa, dan masa depan saya seperti apa, bukan siapa yang tahu. Tetapi setidaknya hari ini saya masih berusaha. Yang pertama niat saya itu bagaimana saya bisa kuliah, menyelesaikan kuliah ini dalam jangka 2 tahun selesai. Terkait ke depan, terjun ke politik maupun di penyelenggara maupun di usaha, kita belum tahu. Tetapi ya bisik saya kalau saya melihat sendiri ya, pandangan saya sendiri, saya bukan orang lain sendiri. Mungkin saya hobinya ya politik ya, karena saya bergaul sesama politik. Kan itu kalau untuk ke depan mungkin saya lebih hampir 60% terjunnya ke politik ya. Kalau saya agak kurang kalau saya gitu. Karena basicnya soal politik makanya ya. Udah tahu 5 tahun depan anggota DPR ya. Ada belum tentu nih Pak Ketum kan. Ini Pak Ketum terakhir lah ya, Pak Ketum seorang udah bisa lah untuk motivasi ya generasi milenial kan, gimana caranya untuk berorganisasi, bagaimana kunci kesuksesan ke depan supaya terinspirasi. Pak Ketum ya seorang anak desa dari Berisik, dari desa Nalo ya, jauh dari kota, namun dipercayai oleh teman-teman masyarakat untuk memimpin sebuah organisasi besar ini FMI. Nah, itu sangat kita mengapresiasi terhadap Pak Ketum. Ini boleh Pak Ketum memberikan semangat, pakatkan semangat untuk generasi muda. Oh gini loh, kunci kesuksesan gini loh. Ya, silakan Pak Ketum. Baik, kepada sahabat maupun kaum muda yang khusus PMI dan juga anak muda Merangin yang saat ini masih berjuang di studi kuliah di kampus. Saya berharap sahabat yang putus asa apapun persoalan yang terjadi di kampus atau di kuliah itu biasa, itu dinamika hidup gitu. Kalau hidup ini tidak ada masalah, ada enak kalau ada bumbunya kan selesai gitu kan. Tetapi jangan patah semangat, apapun persoalan di dunia ini tidak ada yang bodoh, semuanya pintar. Tapi kembali pada diri kita.
tergantung pada diri kita. Kita mau berjuang, kita mau belajar atau tidak. Niatkan pada diri kita. Kalau kita memiliki punya niat, insya Allah akan berjalan sendiri. Kalau kita memiliki niat untuk belajar, maka datang dengan sendiri. Iya. Contohnya saya ini dari desa, ya bisa dikatakan ya agak kurang mampu. Tetapi saya dari semester 3 sampai akhir saya tidak pernah minta bantu sama orang tua saya untuk bayar uang kuliah. Tetapi saya selesai dalam waktu 4 tahun, ya kan S1 saya selesai. Berarti dengan niat tadi. Dengan niat tadi pasti ada jalan, pasti jalan. Berkat berorganisasi, bangun wawasan dan jaringan kepada seluruh elemen yang ada di pemerintah maupun di kalangan masyarakat yang ada di Merangin ini. Alhamdulillah saya kuliah saya terbantu dan alhamdulillah orang tua saya bangga dengan saya. Biarpun saya tidak dibayar orang tua. Tapi hari ini saya sampaikan kenapa saya masih melanjutkan kuliah S2. Sampai saya pun saya tidak bantu seminta bantu sama orang tua. Saya ingin menyampaikan kepada orang tua, tolong mohon doanya saja, ya kan langkah saya untuk mengikuti kuliah pasca sarjana ini. Cuma minta itu. Kalau untuk yang lain ya biasanya mahasiswa ini kan banyak terhalang. Yang pertama itu masalah ekonomi gitu ya. Yang kedua malasnya gitu banyak tidurnya gitu kan. Karena ya mohon maaf efeknya bukan sekarang tetapi 10 tahun 15 tahun ke depan itu efeknya. Kalau tidak hari ini terus kapan lagi? Itu yang saya tanamkan pada diri saya. Selagi muda saya terus giat untuk belajar, saya terus giat untuk komunikasi dan jaringan kepada siapapun yang ada di Merangin maupun di luar. Luar biasa sekali kata-kata bijak, kata-kata motivasi dari seorang ketum PMI Cabang Bangko Andri Rustandi. Kuncinya kita jangan pernah patah semangat, selalu berjuang walaupun kita berlatar belakang dari seorang anak desa yang jauh. Namun kita jangan minder untuk bersaing, karena kalau kita punya kemampuan maka datang dengan sendirinya urusan dipermudahan. Itu kan ya, luar biasa. Kita apresiasi untuk ketum ini bisa menjadi inspiratif bagi pemirsa yang nonton, saya bisa menjadi seorang ketum ini. Mungkin hanya itu yang dapat kita intip perjalanan karir dari seorang Andri Rustandi, Ketua Umum PMI Cabang Bangko Provinsi Jambi Indonesia. Cabang Merangin ya. Saya ralat Cabang Merangin kan? Cabang Merangin yang luar biasa seorang ketum ini. Mungkin hanya itu yang bisa kita intip dari perjalanan karirnya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.